Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Area Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai indahnya beternak dan berkebun ya, dengan sistem terbaru, yaitu sistem integrated farming. Integrated farming atau apa, peternakan dan perkebunan yang terkoneksi seperti ini. Mungkin guys, bisnis enggak bisnis ya, atau bukan bisnis sih sebenarnya, bisa dibilang kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan ya. Untuk memenuhi kebutuhan, misal kita butuh lauk ya, kita bisa memelihara ikan lele, lauk lele, memelihara ayam. Ayam kita umbar ya, seperti itu. Itu ayam itu guys. Itu loh tuh. Nah, itu loh. Itu ayam guys. Itu kita umbar. Itu juga beranak. Kita butuh ayam ya, kita pelihara ayam. Kita butuh lauk ikan ya, kita pelihara lele, gurame sama nila ya, yang cocok di tempat kita. Dan untuk investasi kita pelihara kambing sama sapi. Kita juga berkebun seperti itu. Itu kebun mini kita ya. Yang di sana itu ada tela, ada ketela, ada terong, ada lombok, ada tomat, ada kacang, banyak guys. Jadi kalau kita butuh sayur-sayuran, kita juga ready. Itu semua pupuknya kita ambilkan dari kandang kita sendiri ya. Kalau bisa kita full organik. Memang buahnya nggak begitu cepat dan banyak, tapi hidupnya itu lama, sama buahnya itu lebih manis. Karena kita menggunakan pupuk organik. Pakai kohe kambing dan kohe sapi, kotoran hewan atau kletong. Kita fermentasi dulu ya guys, kita olah. Kalau untuk kohe kambing kita buat POC. Ini apa, kohenya kita masukkan ke bekas galon. Terus kita kasih air, perbandingannya 1:1. Airnya itu kita campur dengan biostarter. Bisa pakai M4, bisa pakai lain-lainnya, bakteri-bakteri lain. Terus kita kasih tetes atau melase. Terus kita tutup. Nanti kita untuk kocor tanaman kita ya, sayuran, buah juga kita kocor. Ini pisang juga kita kocor, mangga juga kita kocor. Ini sudah lekas berbunga guys. Nah itu kelihatan nggak? Itu berbunga guys. Ini sebenarnya belum musim, tapi ini sudah berbunga duluan. Karena sering kita kocor ya, pakai POC buatan sendiri dari kohe kambing. Sementara ini belum rutin ya guys, karena kita buatnya juga masih baru.
Kalau bisa setiap bulan sekali kita kocor. Kalau untuk buahnya ya 1 minggu sekali guys kita kocor. Kadang juga pakai air limbah kolam. Ini juga mengandung pupuk juga. Limbah kolam lele juga bagus, terdapat bakteri-bakteri baik. Juga mengandung nitrogen ya. Jadi bagus juga untuk pertumbuhan batang dan daun. Pokoknya hidup di desa itu punya lahan, apalagi lahannya luas guys. Kita itu punya konsep. Kalau lahannya itu ada sekitar 1 hektar ya atau 2 hektar, itu kita konsep misalnya kita buah mangga gitu ya, buah mangga jaraknya panjang-panjang aja nggak apa-apa, jaraknya lebar-lebar nggak apa-apa, sekitar 5 kali 5 gitu, 5 meter, 5 meter pohon pisang, pohon mangganya. Nanti tengah-tengah itu kita tanami bisa pepaya, bisa pisang, kita kombinasikan ya. Untuk gang-gangan mangga itu kita kasih pisang 1 larik gitu, terus tengah-tengahnya itu kita kasih pepaya. Pinggir untuk pagar kita buat legum ramban. Depan ramban kita tanami rumput pakcong melingkar untuk pagar sekitar 1 meter bulat gitu. Untuk legumnya untuk kita kasih untuk pembatas tanah. Terus untuk pagarnya kita kasih rumput pakcong agak tinggi, muter. Nanti kita antar pohon nanti kita taleni ya. Kita ikat pakai misal legumnya kita tanam pohon kertas ya atau gambelina. Untuk jati merak itu loh guys. Kita tanam antar berapa ya? Kita buat 2 meter 2 meter. Kita luruskan saja. Nanti kalau pohonnya itu sudah agak tinggi, itu antar pohon itu kita ikat sama kawat bendrat loh guys. Kawat bendrat muter untuk pagar. Nanti kalau tanamannya udah tinggi semua, kita lepasin domba atau kambing. Udah, kita siapkan kolam, kita kasih ikan apa gitu, ikan lele atau ikan nila atau ikan gurame. Udah, itu nanti bisa muter guys. Itu full di ladang ya, semua di ladang. Jadi pendapatannya banyak nanti guys. Dari kambing dapat bisa tahunan. Terus kambing mengeluarkan kotoran jadi rabuk, jadi pupuk. Terus mangga juga tahunan. Ini enggak pokoknya tanamannya enggak begitu intensif ya guys ya. Jadi ya berbuah syukur, kalau enggak ya rawatannya itu enggak intensif. Jadi nyantai. Nanti mangga kan pasti buah tuh tahunan. Terus pisang bisa bulanan ya. Bisa lah bulanan. Sama pepaya juga bisa malah pepaya bisa untuk harian guys. Jadi kegiatan di sana itu, di ladang itu sudah dapat income terus. Bisa berharap pembaruan gitu.
Dari pepaya kita dapat, dari pisang dapat, dari mangga dapat, dari kambing juga dapat, terus dari ikan juga dapat. Pokoknya nanti kalau kambingnya kita buatkan rumah, kita jika ke ladang ya kita pangkaskan legum-legum itu 1 pohon. 2 hektar itu lebar ya guys, jadi kalau kita tanam melingkar itu cukup lah. Gak usah banyak-banyak kambingnya, kita pelihara 10 indukan, 1 pejantan, kita umbar. Peliharanya dari kecil ya guys, agar dia itu bisa akur. Kalau peliharanya dari besar kadang gak akur, kayak ini contohnya, gak akur nih guys. Antara yang dewasa ini, pokoknya talinya dilepas, tarung terus. Itu hanya konsep ya guys, karena kita ya belum punya lahan segitu lebarnya. Kalau di Jawa kan mahal ya. Di sini per meter aja sudah ratusan ribu, jadi mahal. Mungkin kalau di luar Jawa atau di daerah lain ada yang lebih murah, cocok guys itu guys. Untuk membangunnya ya enggak 1 tahun jadi ya guys ya, karena namanya tumbuhan kan minimal ya 3 tahun lah, 3 tahun baru mendapatkan hasil ya. Terus penanamannya kan bertahap ya, nggak bisa langsung jadi. Kayak mangga itu kan bertanam 3 tahun kemudian baru dapat hasil. Kayak pisang gitu kan mungkin setahun baru buah. Pepaya mungkin panennya duluan pepayanya. Bisa untuk bantu-bantu membangun bertahap. Sama pagernya sebelum beli kambing kan 1 tahunan baru motot pohonnya itu untuk pagar. Ya konsep guys, kalau bisa ya alhamdulillah, kalau bisa melakukan ya. Sekian dulu video kali ini guys ya. Ini cerita lah. Cerita apa yang berpotensi di desa dan punya lahan ya, seperti itu. Sekian dulu video kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.